Halo semuanya, perkenalkan aku Priska dari Ilmu Komunikasi Universitas Budi Dharma. Hari ini aku akan merekam video podcast bersama dengan narasumber kita hari ini ada Pak Rahyono. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, hari ini kita akan bahas seputar tentang konvergensi media dan pengaruhnya terhadap budaya nih. Kebetulan juga Pak Rahyono ini adalah penggiat budaya ya Pak, betul ya Pak? Nah, Pak Rahyono ini juga merupakan dosen sekarang di Fakultas Sosial Humaniora. Nah, ingin tahu kelanjutannya? Just lihat selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Pak, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu konvergensi media. Jadi konvergensi media itu adalah penggabungan dari dua media seperti media cetak dan media digital yang terintegrasi dalam teknologi yang dinamakan teknologi digital. Nah, pertanyaannya nih ya Pak, sebagai penggiat budaya, dalam konteks budaya, ada nggak sih Pak yang dikorbankan atau dihilangkan ketika kita tuh beralih ke platform digital atau ketika konvergensi media itu terjadi secara terus-menerus begitu? Ya, baik. Mungkin saya mulai dulu dari pengertian yang esensial tentang budaya ya. Jadi kebudayaan dan wujudnya budaya dalam wujud nyatanya itu adalah sesuatu yang dinamis. Jadi kalau kebudayaan hanya bersifat statis artinya hanya mengagungkan masa lalu saja, melestarikan dalam bentuk aslinya, ya itu bukan kebudayaan yang sebenarnya. Jadi kebudayaan itu intinya kan bagaimana manusia itu bisa bertahan hidup dan memfasilitasi hidupnya termasuk dalam menyampaikan berita, berkomunikasi. Nah, karena kebutuhan itu semakin berkualitas katakanlah ya, dan semakin memerlukan waktu yang efisien, maka dengan adanya media baru ini menurut saya itulah sebenarnya perkembangan kebudayaan. Hanya masalahnya siapa yang ikut terlibat dalam menciptakan itu. Itu masalah berikutnya. Jadi bukan masalah dihilangkan atau tidak, tetapi bagaimana pengguna itu juga menggunakan secara cerdas. Kalau menggunakan secara pokoknya ikut-ikutan, itulah yang bisa mengakibatkan ada kebudayaan masa lalu yang sebenarnya masih operasional, masih bermanfaat, itu terhapuskan atau tersingkirkan. Nah, inilah yang mungkin perlu disadari oleh para pengguna media baru ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, Pak. Tadi kan Bapak bilang budaya itu lebih ke dinamis ya Pak, Ya. jadi dia bisa mengikuti sesuai perkembangan zaman yang ada seperti itu. Nah, konvergensi media sendiri ini kan sering dianggap sebagai suatu kemajuan gitu, kemajuan teknologi. Nah, tapi apakah menurut Bapak konvergensi media ini juga sebagai bentuk kontrol Pak? Kontrol yang baru tapi lebih halus terhadap konsumsi budaya masyarakat? Ya, sebenarnya intinya setiap media, setiap pewartaan atau pemberitaan itu kalau esensi awal tujuannya kan memang menjadi alat kontrol sebagai media pendidikan, media pencerdasan dan sebagainya itu. Nah, tentu saja itu bisa digunakan seperti itu untuk mengontrol atau apa. Tapi kembali kepada orangnya bahwa sadar tidak sekarang orang itu zaman modern ini dia modern atau alatnya yang modern atau teknologinya yang modern ya, karena dalam dunia cyber ya itu kan berbeda dengan media masa lalu yang ruang waktunya itu leluasa. Kalau media sekarang kan ruangnya terbatas, waktunya yang terbatas, tetapi diharapkan berita atau apapun itu berjalan secara efektif. Nah, seperti itu. Nah, ketika orang tidak sadar tentang itu, maka ketika dia menggunakan masuk ke dunia cyber, masuk ke dunia media baru itu, mungkin tidak efektif. Misalnya terlalu panjang bicara, tetapi tidak fokus. Nah, seperti itu. Ini kembali kepada para pengguna yang cerdas, saya mengatakannya pengguna yang cerdas, karena bukan penciptanya yang menciptakan, mungkin orang lain ya. Nah, syukur-syukur anak muda sekarang ikut menciptakan.
Menciptakan artinya media itu dikemas lagi, dikemas ulang untuk menghasilkan sesuatu yang lebih efektif gitu. Baik. Tadi kan Bapak juga sempat singgung nih Pak soal pengguna yang cerdas seperti itu. Nah, di dalam konvergensi media sendiri itu ada yang namanya budaya partisipatif Pak. Jadi di mana pengguna sendiri itu bisa menciptakan konten juga gitu Pak. Bisa menciptakan kemajuan dari memanfaatkan teknologi untuk Ya. membuat konten seperti itu. Nah, eee, menurut Bapak apakah pengguna-pengguna partisipatif ini, betul-betul berguna dan berdaya atau justru malah jadi terlalu mengontrol masyarakat seperti itu, Pak? Nah, inilah perlunya belajar. Karena prinsip kebudayaan adalah belajar. Gitu ya. Jadi kalau saya amati banyak para netizen yang cerdas dan para netizen asal buat konten. Nah, ini masalah. Yang asal membuat konten pasti tidak belajar dengan apa? Belajar pengalaman-pengalaman yang terjadi sehingga dia memperoleh pengetahuan dan ketika mengunggah konten maka berkualitas dan memberikan pengetahuan baru kepada para pendengarnya. Tetapi kalau tidak, ya itu pasti akan terjadi bias di mana-mana begitu. Betul. Seperti itu. Jadi justru sekarang ini kalau dalam katakanlah hipotesis yang saya gunakan, ketika sekarang media konvergensi itu semakin canggih, maka diperlukan pemikiran yang lebih canggih lagi. Kalau orang-orang itu tidak berpikir lebih canggih dari sebelumnya, ya kacau atau tidak berhasil yang disampaikan dalam media itu, gitu. Oke, jadi sebagai pengguna juga harus mengunggah konten yang berkualitas begitu ya? Iya, Harus iya. lebih canggih lagi pemikirannya dibanding. Karena kan tadi kan seperti Friska katakan, jadi partisipatif itu yang berpartisipasi hanya ikut-ikutan juga berfungsi sebagai pencipta berita, pemberita, sebagai pengisi kan, bukan hanya pasif. Betul. Nah, karena dimungkinkan itulah yang diperlukan, harus banyak belajar. Belajar di lapangan ya, belajar memahami segala hal yang terjadi, peristiwa yang ada di lapangan gitu. Jadi pengguna juga harus belajar lagi gitu ya Pak untuk membuat konten yang lebih berkualitas lagi. Nah Pak, kita kan bicara soal konvergensi media yang berdampak juga dengan adanya konvergensi budaya ini Pak. Apakah Bapak melihat adanya asimilasi budaya yang destruktif? Jadi apakah budaya itu semakin destruktif seperti itu atau ini bisa jadi peluang untuk reinterpretasi nilai budaya lokal, Pak. Jadi apakah kita bisa membuat ini sebagai suatu peluang untuk memperkenalkan budaya kita kepada global seperti itu? Ya, begini. Mungkin saya berangkat dari pengertian asimilasi ya. Asimilasi pasti tidak terjadi atau tidak bersifat destruktif. Karena asimilasi itu perubahan yang perlu waktu yang panjang dan kedua, katakanlah dua budaya yang bersentuhan berkontak itu berjalan bersama-sama sehingga secara alamiah terjadi perubahan gitu. Jadi kalau yang dikatakan yang destruktif tadi misalnya ya ketika orang menggunakan media-media baru itu tanpa mempelajari dulu media itu untuk apa. Kenapa sekarang bentuk media, alat komunikasi itu seperti itu. Pahami dulu. Kenapa kok sekarang dengan mudah orang berkomunikasi seperti itu dengan mudah semua tanpa sekat. Nah itu dipahami. Ketika tidak dipahami dia seperti ngomong di luaran saja. Sementara ketika unggah di media tidak terhapuskan, tidak bisa dihapus. Orang mengatakan sudah saya hapus kok, tidak. Ingatan masyarakat sudah muncul sehingga kalau melakukan kesalahan dia pun tetap kena hukuman. Karena sudah terungkap di media, terungkap di masyarakat. Seperti itu. Jadi yang merusak itu ketika orang asal menggunakan tanpa memahami fungsinya itu. Oke. Tadi kan Bapak ngomong ya Pak, sebagai pengguna itu
kita harus melihat fungsinya lagi gitu, balik ke fungsinya lagi dari Mm-mm. media itu sendiri dan bagaimana cara kita memanfaatkannya. Bapak ada nggak sih Pak pesan-pesan gitu untuk pengguna media gitu agar dapat berpikir lebih bijak gitu dalam mengunggah konten dan hubungan dengan budaya nih Pak, kira-kira bagaimana cara kita tuh bisa tetap mempertahankan budaya mungkin ya Pak, atau mungkin menjadikan budaya baru yang lebih positif dari adanya Ya, media yang baru ini gitu. ya itu kembali penelitian saya itu kan tentang kearifan, ya. Jadi tentang kearifan. Kearifan itu apa? Kearifan itu adalah kecerdasan yang bijaksana. Jadi mau tidak mau, ketika orang menggunakan itu harus cerdas dulu. Cerdas dalam arti dia paham betul medianya itu. Kemudian bijaksana. Bijaksana itu apa? Jangan mementingkan diri sendiri, tapi pentingkan khalayak pendengar. Apa yang mereka perlukan sebenarnya. Jangan memaksa mereka, ini loh, gunakan keperluan saya, ya itu pasti akan jadi masalah. Tetapi ketika mengetahui apa yang diinginkan khalayak penonton, dengan kita masuk ke sana, mereka terfasilitasi memperoleh sesuatu yang bermanfaat. Seperti itu. Jadi kembali, siapapun yang masuk ke media baru yang sekarang, harus paham betul ya apa manfaatnya bagi masyarakat, bukan manfaatkan bagiku, bukan, masyarakat dulu, masyarakat yang tentu saja yang eh, bijaksana ya, yang untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan orang per orang. Betul, Gitu. Jadi balik lagi gitu ya Pak, kita juga harus jadi memikirkan masyarakatnya. Iya. Ya cuma memikirkan kitanya aja, bukan keperluan kita pribadi tapi keperluan masyarakat. Seperti Iya. itu ya Pak, bisa Apalagi kan memang di ilmu komunikasi intinya seperti itu kan ya. Iya. Kalau tidak berkomunikasi masyarakat terus mau komunikasi sama siapa? Betul. Gitu. Ketika masyarakat semua terfasilitasi dengan baik, pasti orang mengatakan, wah canggih dia berkomunikasinya, seperti itu. Ya Pak, mungkin Bapak ada pesan tambahan atau mungkin apa ya Pak? Mungkin kata-kata bijak mungkin Pak boleh untuk penonton kita hari ini. Oh, kata-kata bijak ya. Saya sebenarnya banyak sekali kata-kata bijak, tapi kalau spontan ini kadang-kadang lupa ya. Tapi artinya seperti ini. Jangan merasa bisa, ya. Tapi hendaknya bisa merasa seberapa kemampuan saya. Sehingga ketika masuk konten, jangan melebihi kemampuan saya sebagai netizen, sebagai pembuat konten. Buat semampunya dan yang memang itu kompetensi saya. Jangan melebihi. Kalau melebihi, itu artinya tidak bisa mengukur diri sendiri. Sportivitas menjadi sesuatu yang penting. Gitu. Oke, keren banget nih Pak Rayono. Oke, begitu pembicaraan kami hari ini dengan Pak Rayono sebagai penggiat budaya dan juga dosen di Fakultas Sosial Humaniora. Sangat bermanfaat sekali ya Pak, kita membahas tentang kompetensi media, tentang budaya, dan pastinya penonton dan teman-teman semua yang sedang menonton video ini, semoga ada pesan-pesan yang bisa diambil, ada pesan yang bermakna, yang membekas di dalam hati pendengar semuanya. Cukup sekian ya Pak podcast kita hari ini. Terima kasih Pak atas Terima kasih atas kepercayaannya juga mengundang saya. Atas waktunya Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore.